Konflik panas antara AS dan Iran terus meruncing setelah Washington dikabarkan tengah mempertimbangkan opsi serangan kinetik terhadap Teheran. Langkah awal dimulai dengan evakuasi personil militer AS di pangkalan-pangkalan sekitar Iran, memperkuat sinyal serangan militer dari Gedung Putih. Taktik ini serupa dengan operasi setahun lalu Midnight Hammer yang menyerang program nuklir Iran. Lalu apa yang akan dilakukan Iran jika Washington mulai menyerang? Simak selengkapnya dalam video berikut. Perintah evakuasi personil militer AS dimulai dari pangkalan-pangkalan dekat Iran, termasuk Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, hingga Turkiye. Keputusan itu menandai keseriusan Gedung Putih mempertimbangkan serangan kinetik kepada Teheran. Dilihat dari operasi militer sebelumnya, serangan mungkin akan terjadi pada akhir pekan. Meski ditahan oleh sekutu-sekutu Timur Tengahnya seperti PM Israel Benjamin Netanyahu, Trump tampak akan tetap leher beton untuk melanjutkan serangan. Bahkan, negara-negara Arab yang jadi tuan rumah pasukan AS terus mendorong deeskalasi situasi. Menurut mereka, lebih baik menghindari kerusakan tambahan di wilayah akibat konflik kedua kubu. Donald Trump yang ingin mencampuri urusan internal Iran juga menjadi ancaman bagi rezim berkuasa. Tak tanggapi dengan tangan kosong, Iran punya sederet pilihan jika Trump akan melakukan serangan udara dan rudal terhadap Teheran. Opsi pertama, Iran bisa jadi akan menutup Selat Hormuz melalui rudal anti kapal, ranjau, sampai drone kamikaze. Sebagai salah satu jalur maritim terpenting di dunia, selat ini melewati pantai utara Oman dan selatan Iran. Mungkin jalur ini juga menjadi yang paling berharga di dunia oleh sebagian besar kalangan karena titik strategisnya yang vital. Sekitar 20 juta barel minyak mentah berlayar setiap hari, mewakili sekitar 20% pasokan minyak global dunia. Maka penutupannya akan memicu bencana perekonomian dunia yang menyebabkan harga minyak meroket serta krisis ekonomi bermunculan. Bukan kebetulan, AS juga berulang kali mewanti-wanti akan melakukan tindakan apapun agar jalur laut ini tetap terbuka. Opsi kedua menjadi pilihan yang sangat terbatas. Iran mungkin akan melakukan serangan yang menargetkan pangkalan-pangkalan AS di Irak, Suriah, atau Yordania dengan rudal dan drone. Mungkin melihat respons Iran saat fasilitas nuklirnya yang berharga dibom oleh AS, Iran akan diam saja. Tapi kemungkinan besar, Iran tak akan menahan diri lagi. Seorang pakar regional memperkirakan, pembalasan Iran terhadap AS bisa jadi lebih berbahaya daripada respons sebelumnya. Berbekal pasukan proksi yang ada di seluruh wilayah itu, Iran dapat memerintahkan serangan pemberontak. Besar kemungkinan nyawa 40.000 tentara Amerika yang tersebar di 63 pangkalan juga terancam. Selain menampung sekitar 10.000 personil AS, Al-Udeid di Qatar juga memiliki sel koordinasi CENTCOM yang mengawasi pasukan AS di Timur Tengah dan Mesir. Meski secara militer kalah dibanding Washington, negara itu masih bisa menimbulkan kerugian bagi AS dengan milisi proksi sekutu yakni poros perlawanan. Ameneh Mehfar, seorang analis senior Timur Tengah, mengungkap, setiap pembalasan Iran akan disesuaikan dengan skala intervensi AS. Sebab, serangan terbatas AS belum tentu memicu respons besar Teheran. Di tengah desakan untuk mengambil langkah tegas, AS ternyata menghadapi dilema besar.
Laporan terbaru New York Times mengungkap, opsi militer Washington ke Teheran terkendala oleh postur kekuatan tempur mereka di kawasan. Pengajuan berbagai opsi serangan Pentagon telah sampai di meja kerja Trump. Tapi para pejabat Gedung Putih melayangkan peringatan keras kepadanya bahwa pilihan semakin sempit. Mengapa? Karena keterbatasan aset militer AS yang tersedia di lapangan. Kondisi hari ini berbeda saat AS berhasil melancarkan operasi Midnight Hammer setahun lalu. Pentagon telah memindahkan kapal induk raksasa USS Gerald R. Ford beserta armada pendukungnya keluar dari Mediterania Timur menuju wilayah Karibia. Hal ini tentu mengurangi daya tembak Angkatan Laut AS secara signifikan di kawasan tersebut. Masih ada 3 kapal perusak termasuk USS Roosevelt yang bertahan di kawasan, namun resiko akan tetap diterima Washington. Kini opsi yang paling masuk akal bagi Trump CS adalah serangan siber. Meski proses yang butuh waktu berhari-hari, juga akan memicu respons balasan yang keras dari Iran. Apakah Amerika akan tetap memaksakan serangan dengan kekuatan yang tersisa? Atau memilih jalur diplomasi di tengah keterbatasan postur militer mereka? Pantau terus kelanjutannya hanya di YouTube Kompas.com.